Bagaimana dengan orang yang baru tinggal di daerah dingin dan pada malam hari dia junub? Apakah wajib mandi ketika akan sholat? Ya. Kalau dia tak mampu mandi karena tidak tahan dingin, karena khawatir jatuh sakit, maka dia boleh bertayamum. Dia boleh bertayamum. Karena dia dianggap tidak mampu menggunakan air. Dan dalam Al-Quran Allah firman, "Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban." Kalau kalian tidak mampu, tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan sa'id yang baik. Bagaimana hukum meminum obat pencegah haid pada saat haji? Boleh saja kalau itu dia perlukan. Kalau misalnya dia khawatir ketinggalan pesawat atau khawatir kalau dia haid akan akan terlambat, boleh saja. Tapi dengan catatan, ya dia memakai cara pencegah haid yang paling bagus dan diberi oleh dokter yang ahli, agar supaya tidak mengganggu kesehatannya dan tidak mengganggu siklus haidnya. Apakah orang yang sholat tasbih kemudian lupa sudah berapa jumlah tasbihnya disunahkan untuk sujud sahwi? Nah, kalau dia lupa jumlah tasbih, tidak ada masalah, tidak ada sujud sahwi. Kita pun dibangun di atas pembahasan apakah sujud sahwi itu hanya di sholat wajib saja, apakah dia boleh juga di sholat sunnah. Bagi siapa yang berpendapat boleh sholat sunnah, ini dia lupanya bukan dalam hal yang merupakan kewajiban atau rukun. Apakah syah wudu jika wudu tidak bersambung disebabkan karena tiba-tiba air tidak mengalir? Misalnya mencuci kaki di rumah tetangga. Kalau misalnya tidak lama, setelah itu dia langsung ke rumah tetangga cuci kakinya, tidak ada masalah. Tapi kalau pagi dia wudu tidak ada air sampai dekat zuhur, dia ke rumah tetangga cuci kaki saja, ya, maka ini tidak diperbolehkan. Karena dia sudah minta izin untuk cuci kaki, sekalian aja seluruhnya. Ya, selesai masalah. Bagaimana hukumnya jika kita disuruh atasan untuk memakai dasi? Apakah wajib untuk menatinya? Dan benarkah bahwa berdasi itu bentuk menyerupai orang kafir? Tidak ya, dasi itu sudah biasa orang pakai dasi. Di mana-mana orang pakai dasi. Nah, sekolah pakai dasi. Ya. Semuanya orang pakai dasi. Mana menyerupai orang kafir? Dia bukan bentuk ibadah khusus orang kafir. Jelas ya? Dan semua orang yang dilakukan orang kafir tidak ada yang menyerupai orang kafir. Orang kafir makan minum, kita juga makan minum. Ya. Serupa kan? Yang dikatakan menyerupai orang kafir itu kalau merupakan ciri ibadah mereka atau ciri khusus mereka, tidak ada di tempat lain. Nah, itu baru menyerupai orang kafir. Tapi kalau sudah tersebar di tengah kaum muslimin, itu tidak menyerupai orang kafir namanya. Sepanjang tidak ada pelanggaran syariat di dalamnya. Dan majidasi itu bukan hal yang melanggar. Jelas ya? Baik. Itu dari sisi hukum tasyabuhnya. Ya. Saya sebutkan tadi bahwa wallahu alam tidak ada bentuk tasyabuh padanya. Seorang istri yang bila berakhlak buruk, suaminya mengancam untuk menikah lagi. Apakah ini merupakan cerminan suami yang baik? Nah, ini repot ya, kasus ya, masalah yang terjadi. Jangan ditanyakan di sini, nanti khawatir ada masalah antara suami istri, dibawa ke pertanyaan. Nanti sampai ke rumah saya sudah tanya kepada Ustaz, itu tidak benar kamu. Padahal saya menjawabnya umum. Ya. Maka saya nasihatkan kepada siapa saja untuk selalu bertakwa kepada Allah. Ya. Dan setiap orang yang dia pikirkan adalah bagaimana dia menunaikan kewajibannya dan tanggung jawabnya masing-masing. Tidak usah terlalu banyak memikirkan orang lain. Dia berakhlak baik, tidak berakhlak baik, itu urusan dia. Antara dia dan antara Allah. Yang penting diri kita. Ya. Kita punya kewajiban, tanggung jawab, yang nanti kita akan ditanyai pada hari kiamat tentang kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Jika seorang lupa mengusap anggota wudu, apakah dia harus mengulangi lagi wudunya? Apakah cukup mengusap yang dia lupa? Ya. Kalau yang dia lupa adalah dari rukun wudu, maka dia ulangi wudunya dari awal. Karena disyaratkan harus ada tertib. Ya, dan memang ada silang pendapat di kalangan para ulama. Apakah tertib itu gugur karena lupa atau tidak? Itu ada dua pendapat di kalangan ulama. Ya, ada yang lebih tepatnya bahwa dia sudah digugurkan karena lupa. Ya, tetap didatangkan.
maka dia ulangi wudhunya dari awal. Kalau itu yang merupakan dari rukun atau kewajiban. Kalau sunnah yang dia lupa, ya tidak ada masalah, tidak harus dia ulang. Bagaimana hukum menahannya? Buang angin bagi orang yang kembung perutnya. Boleh saja kalau dia menahan, tidak ada yang melarang. Dia menahannya. Siapa yang melarang? Sebenarnya menjadi masalah kalau dia menahan pada saat apa? Pada saat dia sholat. Kalau dia luar sholat, dia bebas untuk menahan. Sepanjang tidak membahayakannya tentunya. Ya, kalau itu membahayakannya, maka tidak boleh membahayakan diri. Ya. Kalau alasannya sapi beruduk terus, bisa dia tahan, nggak apa-apa dia tahan. Kalau di dalam sholat, Nabi SAW bersabda, la sholata di hadratil ta'am wala wa huwa yulabi wal akhbatan. Tidak ada sholat ketika makanan telah hadir, dan ketika dua hal yang buruk dari depan maupun belakang mendesak mau keluar. Tapi kalau tidak ada sholat di sini, ini dilihat kepada bagaimana jenis yang dia tahan itu. Kalau melalaikan dia, tidak tahu apa dia baca, tidak sempurna dalam sholatnya, maka ini sholatnya tidak syah. Tidak sholat artinya sholatnya tidak syah. Tapi kalau dia tetap bisa sholat sempurna, namun kurang khusyuk saja, ya, maka sholatnya la sholatnya tidak ada sholat artinya tidak sempurna sholatnya. Tidak sempurna sholatnya syah, tapi tidak sempurna. Ya makruh. Ya Allah Ta'ala. Seorang perempuan meninggal 1 pekan setelah melahirkan, terhitung mati syahid kan? Kalau dia meninggalnya 1 pekan setelah melahirkan, dia meninggal karena melahirkannya, akibat melahirkan, maka ia terhitung masuk di dalamnya. Iya. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang itu, ya, kaitannya karena dia melahirkan. Apakah pada saat dia melahirkan atau setelah dia melahirkan, akibat dari melahirkan itu. Apakah mandi janabah dari haid sama dengan mandi janabah dari junub? Iya, jawabannya iya sama. Khusus untuk perempuan yang rambutnya sulit ditembus air, tentunya ya, dia melepaskan ikatan rambutnya. Dia lepaskan ikatan rambutnya. Dan hadits Ummu Salamah yang kita baca tadi, rambutnya lebat. Ini kalau memang lebat tapi masih bisa tembus, ya, dengan air yang dituang. Tapi kalau sulit tembus, maka dia gerakkan kepalanya agar dia selesai kepalanya agar supaya air masuk. Pada kaidah pertama penulis membedakan antara kufur dan riddah, bukan membedakan. Ya. Itu tidak membedakan, tapi membawakan 2 bahasa. Satu bahasa kufur, satu bahasa riddah, dan artinya sama. Walaupun kata kufur lebih luas, karena riddah salah satu dari bentuk kufur. Ya, riddah itu dia kafir, bukan kafir asli, tapi dari Islam masuk ke kafir. Kalau kufur ada yang merupakan kafir asli, memang asalnya dia kafir tidak pernah masuk Islam. Tayamum apakah dari taharah kubra atau sughra? Ya, di sini penulis hanya menyinggung taharah yang berkaitan dengan air. Beliau belum menyinggung taharah yang berkaitan dengan pengganti air. Taharah yang berkaitan dengan pengganti air namanya apa? Tayamum. Ya, jadi jangan ditanya apakah dia taharah kubra atau sughra. Sebab kubra dan sughra itu kaitan dengan taharah yang berkaitan dengan apa? Menggunakan air. Kalau tayamum dia cuma satu saja, tayamum, pengganti dari air. Ya, kalau tidak bisa mandi, tidak ada wudu, maka dengan apa? Dengan tayamum. Baik, segera cukup di sini. Insyaallah taala kita lanjutkan besok pagi di sesi yang ketiga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.